Baik, kita masuk ke bab pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu tertentu yang dinyatakan dengan harga. Ya, jadi pendapatan negara itu didapat dari mana saja. Nah, biasanya pendapatan nasional dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Makanya ada laporan kenegaraan presiden di akhir tahun. Ya. Dikenal juga beberapa istilah mengenai pendapatan nasional. Nah, di sini ada yang disebut dengan pendapatan nasional. Yang pertama adalah PDB, singkatan dari produk domestik bruto. Bruto itu kasar. Atau dikenal dengan gross domestic product. Bahasa Inggrisnya GDP. Apa itu? Adalah harga jual seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Ya, jadi kalau negara itu harga jual barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang diproduksi dengan modal dari luar negeri. Jadi di Indonesia ini kan banyak usaha, termasuk usaha milik negara maupun usaha milik masyarakat. Nah, barang dan jasa yang diperjualbelikan itu semuanya dihitung sehingga masuk ke dalam perhitungan pemasukan suatu negara. Nah, di sini yang dihitung adalah termasuk dalam modal dari luar negeri. Kemudian yang kedua, produk nasional bruto atau PNB. Bahasa Inggrisnya GNP, Gross National Product. Adalah harga jual seluruh barang dan jasa yang diproduksi masyarakat selama 1 tahun. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat yang berada di dalam negara tersebut selama 1 tahun. Ya, apa saja misalkan Anda pengrajin marning misalkan, nah itu produksi Anda jualan itu, nah itu juga masuk di data oleh negara itu. Nah, di sini ada rumus bahwa yang namanya GNP atau Gross National Product itu adalah GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Ya, jadi GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Jadi GNP itu adalah PDB atau GDP ya dikurangi produk neto terhadap luar negeri, atau GNP adalah yang ini dikurangi produk neto ya. Kemudian yang berikutnya produk nasional neto atau net national product. Apa itu net national product? Ya adalah GNP yang atas ini dikurangi nilai depresiasi, penyusutan dan barang pengganti barang modal. Jadi ada yang namanya depresiasi. Depresiasi itu penyusutan. Jadi barang-barang itu menyusut. Jadi kalau misalkan saya beli harga laptop pas beli 5.000, tahun depan harganya belum tentu 5.000. Misalkan menyusut 2.000. Berarti penyusutannya 2.000. Berarti tahun depan harganya mungkin 3.000 gitu. Nah, itu namanya penyusutan, dikurangi depresiasi. Nah, jadi national neto itu rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Ini gampang ya. Soal ujian nasional sering banget keluar ini. Anda hafalkan rumus-rumus ini. Ya, hafalkan rumus-rumusnya. Kemudian D, pendapatan nasional neto atau netto national income atau NNI adalah jumlah nilai yang diterima faktor-faktor produksi setelah dikurangi pajak tidak langsung. Seperti pajak penjualan dan pajak biaya impor. Rumus NNI adalah NNP yang di atasnya, dia selalu nyambung-menyambung nih. Dikurangi pajak tidak langsung. Nah, ini pajak tidak langsung. Ya. Kemudian, ada yang namanya pendapatan perseorangan atau personal income, PI. Nah, apa itu PI? Pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang ikut serta dalam proses produksi. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, PI adalah NNI ditambah transfer personal, ya. Kemudian dikurangi apa saja? Dikurangi iuran jaminan sosial, ditambah iuran asuransi, ditambah laba ditahan, ditambah pajak perseorangan. Ya. Dan terakhir adalah pendapatan bebas atau disposable income. Adalah pendapatan yang menjadi hak mutlak si penerima. Dapat dirumuskan DI adalah PI, ya, ini nyambung nih. PI dikurangi pajak langsung. Nah, ini pajak langsung. Gitu. Nah,
Inilah rumus-rumus yang perlu Anda hafalkan. Ini sering sekali keluar di ujian nasional. Kalau misalkan ditanya, apa manfaat pendapatan nasional? Ya, supaya kita tahu kegiatan produksi dan jenis struktur perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Ya, membandingkan perekonomian antar daerah sehingga kita tahu provinsi mana yang paling kaya, provinsi mana yang biasa-biasa saja. Merumuskan kebijakan pemerintah dalam membangun negara dan dijadikan studi komparatif dalam perekonomian negara lain. Kita suka dibanding-bandingkan dengan negara lain, maka indikator keberhasilannya adalah pendapatan nasional. Nah, kalau misalkan ada soal diketahui gaji upah ya dari suatu negara 200.000 miliar misalkan, bunga modal suatu negara 70.000, sewa tanah suatu negara 10.000 miliar, laba usaha 90.000 miliar. Berapakah pendapatan nasional negaranya? Gampang. Berarti gaji ditambah modal usaha ditambah sewa tanah ditambah laba usaha. Itulah yang disebut dengan pendapatan nasional. Ya. Misalkan pendapatan nasional provinsi suatu negara. Ya, dari produksi lapangan usaha apa saja? Dari hasil pertanian dapat 50.000 miliar misalkan, dari pertambangan sekian, dari listrik sekian, pokoknya dari usaha yang ada di dalam negara itu, gitu kan. Nah, apa yang disebut dengan produk domestik bruto? Produk domestik bruto adalah ini dari sini ditotalkan sampai ke bawah. Berarti produk domestik bruto adalah jenis produksi dan lapangan usaha ditotalkan, ya, ditambah barangkali ada sewa. Misalkan negara nyewa hangar tempat pesawat, ya, misalkan negara nyewa satelit. Nah, kemudian ada jasa pemerintah, misalkan pemerintah dapat uang dari pembuatan KTP, misalkan pemerintah dapat uang dari pembuatan paspor, kamu harus bayar. Nah, pemasukannya berapa selama 1 tahun, jasa-jasa lainnya. Pokoknya ini pendapatan pemerintah, ya, misalkan pemerintah menyewakan lahan untuk stadion. Nah, itu kan pemerintah dapat uang. Nah, kalau ditotal-totalkan dapatlah namanya produk domestik bruto atau PDB. Nah, kemudian produk domestik bruto ternyata ada pendapatan neto luar negeri. Ya, kalau sekiranya ada penanam modal asing, ya, kemudian buka usaha. Nah, ternyata pendapatan neto luar negeri itu adalah 5.000. Berarti produk nasional bruto adalah produk domestik bruto dikurangi pendapatan neto luar negeri, dikurangi, ya, sesuai dengan rumus yang tadi. Kemudian ternyata diketahui di soal ada penyusutan 10 juta. Oh, berapakah produk nasional brutonya? Produk nasional bruto adalah produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan. Diketahui ada pajak tidak langsung. Oh, berapakah pendapatan nasional netonya? Gampang. Produk nasional bruto dikurangi ini. Sehingga dapat pendapatan nasional neto. Neto itu bersih. Kalau kita untung bersih gitu ya. Untung bersih negara itu adalah 213.000 miliar misalkan. Nah, itu angka-angka tersebut. Nah, ada juga pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ya, sebenarnya gampang. Anda bisa mengetahui berapakah pendapatan Anda. Hitung aja berapakah pengeluaran kamu. Kan yang sebagian ditabung, yang sebagian disimpan, ditotal-totalin, itulah gaji kamu gitu kan. Nah, bisa juga seperti itu. Misalkan diketahui konsumsi rumah tangga keluarga 300.000, konsumsi rumah tangga negara 100.000 miliar misalkan. Se-Indonesia ini kan. Investasi neto dalam negeri, investasi pemerintah dalam negeri 50.000, ekspor neto luar negeri sekian. Maka pendapatan nasionalnya adalah sekian, ditotalkan. Jadi berapakah uang yang dihabiskan oleh keluarga gitu kan, yang ada dalam negara tersebut selama 1 tahun, dihitung-hitung kan, gitu sama saja. Karena kan apa yang dijual oleh negara itu kan yang dibeli masyarakat, yang membeli masyarakat. Oke. Wah, ini disebut dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan nasional bruto yang tadi kita hitung dibagi jumlah penduduk. Sehingga kita bisa menghitung berapakah rata-rata pendapatan penduduk orang Indonesia. Kalau ditanya berapa pendapatan per kapita Indonesia, berarti jumlah pendapatan nasional bruto dibagi jumlah penduduk.
Tahun 2014 pendapatan per kapitanya itu sekitar 4 juta per bulan. Ya, mungkin sekitar 48 juta per tahun ya. 48 juta rupiah per tahun. Nah, kalau kita bandingkan itu tahun 93 ya, Indonesia 93 itu jauh ya. Filipina aja 830, Thailand 24, Malaysia Singapura. Kita masih jauh. Tapi kita berada di atas Bangladesh. Itu tahun 93 udah lama sekali. Ya. Ini salah satu soal ujian nasional, sering sekali keluar. Kalau soal ujian nasional kayak gini nih bentuknya. Diketahui, data pendapatan nasional suatu negara dalam US dollar sebagai berikut. Pajak tidak langsung 48.000 US dollar, pajak langsung 20.000, transfer payment 51.000, GNP gross national product 271.000. Penyusutan 27.000, iuran dana pensiun 12.000, laba yang ditahan 70.000, dan pajak perseroan 40.000. Berdasarkan data tersebut, tentukan besarnya personal income. Nah, ingat, makanya Anda harus hafal rumusnya. Personal income itu rumusnya adalah net national income ditambah TP, ya, yang tadi sesuai dengan rumusnya. Kemudian dikurangi iuran jaminan sosial, ditambah iuran asuransi, ditambah pajak perseorangan. Gitu ya. Nah, masalahnya ada beberapa angka yang belum kita ketahui, seperti NNI. Berarti kita harus cari berapa NNI-nya. Untuk dapat NNI, harus hitung Net National Product, NNP. Gitu kan? Makanya harus dihafal rumusnya. Pertama, Anda untuk mengisi NNI ini, Anda harus hitung NNI, rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya adalah 244.000. Ya. Kemudian pajak tidak langsungnya adalah 48.000. Ya, ini 48.000. Tetapi NNP-nya itu sebenarnya dari mana? Kan di sini nggak ada. Berarti kan NNP harus dicari. Iya nggak? Oh, saya harus cari NNP. NNP adalah GNP dikurangi penyusutan. GNP kan ada nih, 271.000. Penyusutannya 27.000. Sehingga dapat 244.000. Nah, NNP yang di sini dipakai untuk menghitung NNI. Ya enggak? 244.000 NNP-nya dapat dikurangi pajak, cari di sini. Mana pajak? 48.000 pajak tidak langsung. Dapat 48.000. Sehingga NNI-nya dapat 156.000. Oke? Nah, Anda ingin menghitung PI, personal income. Rumusnya adalah NNI ditambah TP. TP itu adalah transfer payment. NNI mana? Kan kita sudah hitung ini NNI. Transfer payment dapat dari mana? Nih dari sini 51.000. Dikurangi. Ingat, pakai dalam kurung ya. Berarti ini tambah ini dulu ya. Ya, iuran jaminan 12.000 dapat kan? Ada kan 12.000? Nih. Ditambah iuran asuransi 70.000 dapat ini kan? Ditambah pajak perseroan 40.000 ini. 12.000 tambah 70.000 tambah 40.000 dapat 122.000. Sehingga personal income-nya adalah 247.000 dikurangi 122.000 dapat 125.000 dolar. Jawabannya adalah yang E. Makanya rumusnya harus dihafal sehingga Anda bisa tahu. Jadi pertama Anda tentukan dulu rumus PI dapat dari mana. Oh, kalau angkanya nggak ada, oh harus ada NNI. Berarti cari dulu NNI-nya. NNI rumusnya kayak gini. Oh, nggak ada NNP-nya. NNP-nya harus dicari dulu. Gitu. Inilah soal untuk investasi. Bukan investasi ya. Ya, pendapatan nasional namanya, pendapatan nasional.